investor akan tertarik kalau kita mampu menyampaikan potensi dari sumber daya yang ada di Purbalingga. Nah, investor untuk datang karena ada bandara akan lebih mudah. Tapi apa potensi yang menarik sehingga investor dari luar ini bisa masuk ke Purbalingga? Purbalingga punya beberapa potensi sumber daya yang ada, yang dulu pernah di Kali Kelawing itu ada namanya batu, waktu itu ada yang sering terkenal ada batu akik naga suwe sama satunya lagi apa? Artinya di situ ada batu mulia, Pak. Berdasarkan penelitian dari Unsur Ahli Geologi bahwa Kali Kelawing banyak mengandung batu-batu, ditemukan batu-batu mulia. Nah, maksud saya sampaikan bahwa kita harus menggali lebih jauh, melakukan riset terhadap Kali Kelawing itu. Apa sih sumber-sumber yang ada di dalamnya? Sumber daya alam apa yang ada di dalam Kali Kelawing itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Purbalingga periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Purbalingga, yaitu Bapak Haji Sugeng SH MSc. Beliau dikenal sebagai seorang advokat senior. Apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Bapak juga? Ya, sehat. Pak Sugeng berkarir sebagai praktisi hukum atau advokat, pendiri sekaligus Ketua Umum LBH Perisai Kebenaran, juga aktif di politik, pernah menjadi pengurus DPC PKB Purbalingga, bahkan pernah mencalonkan sebagai bupati di Pilkada Purbalingga 2015. Dan pada Pilkada 2014 ini berniat untuk mencalonkan kembali. Nah, Pak Sugeng mungkin bisa bercerita latar belakang perjalanan karir, mungkin sejak pendidikan sampai menjadi advokat dan juga aktif di politik sampai saat ini. Monggo silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, Pak Bambang Sadono. Saya sering mendengar nama Bapak dari dulu sekali, Pak. Dari dulu sekali ya. Saya sering. Alhamdulillah ini bisa ketemu, Pak. Sebagai sama-sama alumni. Salam sama alumni. Iya. Alhamdulillah, Pak Alamin. Oke, Pak. Jadi kalau kebetulan saya kan kalau pendidikan dulu saya kelahiran asli kan Cilacap Barat, Pak. Ya. Dari kecamatannya itu di Kedungreja. Jadi saya pendidikan sekolah dasar, kemudian SLTP, SMP di SMP Negeri Kedungreja di sana, kemudian SMA-nya di Sidarja, dan alhamdulillah waktu itu saya masuk ke Undip jalur yang Pak, PSSB, penelusuran siswa berpotensi, Pak. Karena kondisi waktu itu orang tua
tidak memungkinkan secara ekonomi untuk kuliah, tapi Ya, alhamdulillah dipaksa oleh Allah untuk kuliah itu, Pak. ya, Jadi ya, ya, ya. bisa melalui jalur PSSB bisa kuliah di Undip Fakultas Hukum, dan setelah selesai kuliah terus kemudian saya mengikuti magang sebagai pengacara, Pak. Waktu itu di Ya, Purbalingga, magang sebagai pengacara, magang pengacara, kantor pengacara. Kemudian banyak belajar tentang bagaimana tentang praktisi hukum. Jadi beracara di pengadilan. Jadi belajar waktu itu saya magang pengacara sekitar 2 tahun, Pak. ya. Kemudian menjadi pengacara praktek disumpah oleh Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah itu tahun 2000, Pak, bulan Maret. Hmm. Dan waktu itu sebenarnya terkait dengan karir pengacara, saya merasa tertantang oleh permasalahan-permasalahan hukum yang sangat kompleks waktu itu, Pak. Ya, ya, Waktu itu sering kita mendengar ada advokat hitam, advokat putih, Pak. Waktu itu ya, ya, ada ya, dikotomi, Pak. Ada dikotomi ya, waktu itu. ya. Bahkan saya itu eh, pernah ada advokat, salah seorang advokat senior waktu itu saya sempat di LBH Kosgoro, Pak. LBH Kosgoro, Pak, di Oh, Banyumas. Di Banyumas, Pak. ya, ya, Sempat di ya, LBH Kosgoro di Banyumas bersama para dosen dari Unsud waktu itu, Pak. ya, Masuk Pak IS Heru Permana waktu itu. Jadi ya, ada hal yang menarik waktu dengan advokat senior ngobrol tentang bagaimana tentang dunia advokat, dunia pengacara. Kata beliau, saya masih ingat betul bahwa kalau untuk menjadi pengacara itu mencari yang halal saja sulit, apalagi yang mencari yang haram saja sulit. Mencari yang haram saja sulit katanya, Pak. Apalagi yang ya, ya, halal. ya, Gitu. Nah, itu saya merasa tertantang sekali, Pak. Katanya, kok ya, ya, mencari ya, yang haram saja kok sulit itu, apalagi yang ya, halal. ya, ya, ya. Kemudian saya tertantang itu di situ. Pak, saya akan Ya. buktikan kepada senior, saya ngomong, Pak, akan saya buktikan bahwa saya akan mencari yang halal saja banyak, kenapa harus mencari yang haram itu. Iya, 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 oke. Saya buktikan itu. Ya, Kemudian singkat cerita dengan teman-teman para advokat di wilayah Banyumas, kami mendirikan namanya Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Pak. ya, Kebetulan waktu itu saya diberi mandat sebagai ketua dengan ada 7 orang advokat yang ada dari Purbalingga, dari Banyumas, dari Purwokerto. ya, Kemudian saya diberi atas kesepakatan bersama, saya diberi tugas sebagai seorang ketua. Ada hal yang sangat menarik dari LBH Perisai, Pak, yaitu ya, permasalahan hukum waktu itu adalah untuk pendampingan orang-orang yang tidak mampu, Pak. ya, Jadi, jadi waktu itu masih sangat sedikit pengacara yang peduli untuk mendampingi terhadap perkara-perkara orang miskin, orang yang tidak mampu. ya, Sehingga nyaris perkara-perkara yang di mana orang itu tidak mampu atau miskin terbengkelai, Pak. ya. Terbengkelai. Bahkan banyak kasus yang seperti itu dimainkan di dunia peradilan. Jadi misalkan Hmm. dia itu ada masalah hanya mencuri ayam saja, nanti yang jadi masalah itu dia punya kambing bisa dijual kambingnya, Pak. Seperti itu. Ya, Jual kambingnya. oke. Dia punya sepeda dijual sepedanya dan sebagainya. Ya, Kasihan. Sehingga waktu itu kami bersama teman-teman itu bagaimana kita membuat sebuah lembaga yang bisa membantu masyarakat tidak mampu. Di samping kita sebagai seorang advokat mempunyai jasa, tentunya jasa hukum, tapi kita ya, juga harus mempunyai kepedulian sebagai amanat undang-undang. Waktu itu belum ada undang-undang advokat, belum ada, jadi kepedulian kita sebagai seorang advokat bahwa kita pun harus menangani perkara-perkara yang pro bono, Pak. Seperti itu. ya, Terbentuklah LBH Perisai. Kebetulan saya sebagai ketuanya.
Waktu itu secara singkat kita lembaga memang sering menangani perkara-perkara di samping perkara profit untuk subsidi silang dengan perkara yang orang-orang yang tidak mampu. Ada beberapa kasus besar yang waktu itu mendapat sorotan, Pak, yaitu tentang trafficking. Jadi waktu itu sering di media massa mungkin di baik elektronik maupun cetak, waktu itu LBHPC sering muncul, Pak, yaitu penanganan kasus-kasus buruh migran. Sehingga kasus-kasus buruh migran, diantaranya kita itu pernah menangani kasus buruh migran di Singapura, Pak, tentang trafficking di Singapura. Kemudian ada kasus buruh migran di Arab Saudi. Waktu itu, kalau waktu itu pernah juga di Johor Bahru di Malaysia terkait tangan terpotong, dan semua itu adalah perkara-perkara yang gratis, Pak, yang gratis, yang membutuhkan kepedulian. Jadi masalahnya besar, tapi dari sisi jasanya itu tidak ada. Jadi itu membutuhkan kepedulian tinggi. Jadi dari situ kemudian alhamdulillah lembaga kami berkembang dan kami mempunyai prinsip bahwa doanya orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu, insya Allah akan bisa menjaga eksistensi sebuah lembaga. Betul, Pak. Jadi berjalannya waktu kita sering nangani kasus-kasus orang-orang yang masalah-masalah buruh migran, masalah trafficking. Waktu itu pernah saya membebaskan tenaga kerja anak waktu itu di Cengkareng, Pak, yang sempat geger dulu itu. Karena ada beberapa tenaga anak yang disandra. Saya pernah dengan Pak Seto Mulyadi, terus Aris Merdeka Sirait waktu itu. Alhamdulillah kita bisa membebaskan anak-anak dari Banyumas yang disandra untuk di sarang burung walet waktu itu dipekerjakan, Pak, dengan dibayar seperti itu. Dan berjalannya waktu lembaga kami alhamdulillah karena sering menangani kasus-kasus yang baik di regional maupun kasus-kasus buruh migran yang terkait trafficking yang nasional internasional. Akhirnya kami mendapatkan dukungan dari teman-teman dari baik dari NGO maupun dari pemerintah, Pak. Yang akhirnya kita waktu itu sempat mendapatkan lembaga donor dari Belanda yang kita membawakan program yang namanya Women and Children Trafficking, Pak. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak hubungannya juga dengan perdagangan perempuan dan anak gitu. Nah, dari situ alhamdulillah kemudian negara di tahun 2013 ada Undang-Undang Bantuan Hukum, Pak. Kemudian lembaga kami mendapatkan akreditasi A, alhamdulillah sampai sekarang, Pak, 4 periode berturut-turut. 4 periode ini akreditasi A. Dari yang pertama itu dulu ada 10 lembaga yang A dari 310, sekarang ada 619 dari 16 yang A sekarang, alhamdulillah. Itu dari sisi kami, pengabdian kami sebagai seorang advokat, di samping kita menjalankan tugas-tugas profesi sebagai advokat yang profit, artinya kita melaksanakan pekerjaan di bidang jasa hukum, tapi kita memberikan sebagian dan segenap kemampuan kita sebagai seorang profesional juga memberikan bantuan hukum untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu dari sisi kami sebagai seorang advokat sampai hari ini. Akhirnya kami ada kantor beberapa korwil dan cabang di seluruh Indonesia, termasuk saya punya kantor untuk advokat di Jakarta ini, Pak. Kebetulan itu. Ya, kemudian sekilas dari sisi partai politik, dulu itu keluarga besar saya dulu waktu di Cinyawang, mbah saya itu termasuk fungsionaris Golkar, Pak, waktu itu. Fungsionaris Golkar. Saya ikut di sana, mbah saya juga selalu, karena waktu itu sebagai salah satu kepala desa di wilayah Cilacap yang dekat dengan Pak Muhammad Supardi waktu itu, Pak Bupati. Jadi sudah dari muda saya sudah sering katakanlah ikut masalah memahami tentang bagaimana kegiatan-kegiatan politik dari mbah saya dan mbah saya itu. Kemudian setelah reformasi, kebetulan kami sudah menjadi waktu itu berarti
tahun 1998, 99 PKB mendirikan NU mendirikan partai karena saya aktivis NU, Pak. Terus oleh para kiai didorong untuk masuk menjadi fungsionaris PKB. Saya termasuk salah satu dari bahkan saya sekretaris, Pak, sekretaris deklarasi. Deklarasi 2015 tahun 2000 saya sempat ditunjuk menjadi ketua tim penjaringan penyaringan Bupati Wakil Bupati Purbalingga, Pak. Waktu itu usia saya masih 28 tahun. Jadi waktu itu kan masih pemilihan DPRD, Pak. Jadi saya sebagai ketua tim penjaringan penyaringan Bupati Wakil Bupati, kemudian berikutnya setelah saya menjadi advokat aktif, baru di partainya non aktif, Pak. Jadi dari advokat aktif menjadi non aktif. Jadi praktis adalah melaksanakan fokus untuk profesi sebagai praktisi hukum. Itu, Pak. Itu sekilas perjalanan terkait pendidikan, terkait profesi sebagai advokat dan juga di dunia politik yang kemudian di 2015 sebenarnya 2014 itu sebenarnya saya tadinya waktu nyalon 2015 itu bukan untuk maju melalui partai, Pak. Jadi waktu itu tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah menyampaikan ke saya bahwa untuk Pilkada 2014 Desember yang kemudian jadi 2005, saya disuruh maju melalui jalur independen, Pak. Kata beliau, Purbalingga membutuhkan saya, itu seperti katanya membutuhkan saya. Akhirnya saya bersama dengan tokoh-tokoh yang ada, baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya, saya minta pendapat dari beberapa tokoh untuk maju melalui jalur independen, Pak. Akhirnya saya sempat buat visi misi dan sebagainya untuk maju. Begitu suara sudah sangat menguat di independen, oleh PKB saya nggak boleh, Pak. Jadi oleh PKB saya ditelepon langsung oleh ketua bahwa jangan melalui independen, dulu kan kadernya PKB itu loh, udah melalui PKB saja gitu. Ya sudah. Akhirnya saya minta izin pada para tokoh termasuk para tokoh agama, saya minta izin bahwa ini PKB minta saya untuk masuk melalui partai. Waktu itu pemikiran para tokoh begini, Pak, ini ada yang menarik. Waduh, melalui partai nanti ada mahar dan sebagainya. Nanti mahal dan sebagainya, nanti nggak bisa ke bawah gitu. Ya. Waktu itu para tokoh berpikirnya sangat kenapa kok padahal melalui independen kan juga sama saja mengeluarkan dana untuk menghimpun KTP dan sebagainya, tanda tangan. Tapi pemikiran beliau begitu. Jadi harus maju independen. Saya minta pertimbangan lagi. Akhirnya disetujui, Pak. Setujui. Terus dengan berbagai macam dinamika politiknya Purbalingga, intinya saya menjadi calon bupati lah. Dengan berbagai macam dinamikanya Purbalingga yang luar biasa. Saya menjadi calon bupati bersama wakilnya itu Pak Sucipto. Waktu itu ketua DPR, beliau pernah menjadi ketua DPRD Purbalingga dari PDIP, Pak. Nah, di 2015 itu sangat menarik, Kak. Sangat menarik. Jadi waktu itu head to head kami melawan calon dari koalisi PDIP yang jumlahnya kami hanya 20%, sedangkan mereka 30 sekian, karena Golkar kebetulan waktu itu tidak ada pas lagi ada dualisme, sehingga tidak bisa mengusung atau mendukung. Tapi akhirnya mendukung saya, Pak. Alhamdulillah Termasuk saya disupport oleh Pak Bambang Susatyo itu. Bahkan rumah pemenangan beliau itu disuruh digunakan saya waktu itu. Pak Bambang Susatyo. Jadi kami alhamdulillah dibantu oleh teman-teman Golkar, dan memang di waktu 2015 kekuatan saya adalah kekuatan relawan, Pak. Kekuatan relawan. Karena mesin politik partai waktu itu
kalau saya lihat saya waktu itu tidak bergerak, Pak. Jadi Ya, bukan maksimal lagi, tapi kelihatan tidak bergerak gitu, mesin partainya. ya, Sehingga ya, kekuatan relawan yang waktu itu ada relawan namanya relawan nasionalis, kemudian ada ya, relawan dulu kan saya dikatakan bagongan itu Pak, istilah bagongan ya, dulu itu loh. Padahal ya, sebelum itu ada proses panjang, tapi ya, degradasi oleh si paslon lawan saya bahwa saya bagongan, padahal ada proses panjang, ya, Pak. Sehingga ya, sehingga yang terjadi ya tidak akan mempengaruhi. Nah, waktu itu ada relawan-relawan dari masyarakat, dari berbagai macam relawan, termasuk berdirinya posko-posko yang saya sendiri tidak tahu berdirinya, termasuk apalagi membiayai, Pak. Jadi di ya, 2015 itu kekuatan relawan luar biasa, dan saya tahu persis mereka bergerak, bahkan bukan hanya tenaga, pikiran, dan mereka ya, mendukung, tapi juga materi, Pak. Materi. hmm, Jadi tokoh-tokoh pengusaha waktu itu di Pak Dono sendiri luar biasa, beliau waktu itu ketua hmm, Golkar memberikan dukungan ya, yang luar biasa kepada saya, termasuk dalam bentuk atribut dan sebagainya, Pak, mengorganisir, dan intinya dukungan Golkar luar biasa. Jadi justru partai yang bukan pendukung kayak waktu itu Golkar kan ada dualisme, kemudian selesai tapi tidak bisa melakukan dukungan resmi atau ngusung, Pak. ya, Tapi justru yang saya lihat itu Golkar itu masif, Pak, waktu itu ya, masih memberikan dukungan. Ya, kemudian dalam perjalanannya memang ada hal-hal yang sangat menarik ini yang kemudian saya bercerita tentang 2015 seperti apa. Padahal hasil saya pernah ditunjukkan hasil survei Litbang Kompas, saya waktu itu 56%, Pak. Saya hmm, 56% dari Litbang Kompas datang ke rumah terus menyampaikan Pak Tasdi waktu itu H-3 masih 43, sekian persen, saya 56, sekian persen. Bahkan ada ancaman katanya kalau sampai saya menang KPU mau diduduki itu hmm, oleh paslon Pak Tasdi TV waktu itu. Nah, pergerakan relawan luar biasa. Berdirinya posko-posko juga nyaris saya memang tidak tahu, tahu-tahu saya disuruh datang, di situ sudah berdiri, Pak. Pergerakannya luar ya, biasa sekali. Kemudian ada hal lain lagi yang saya menjadi catatan penting adalah tentang logistik, Pak. ya, Jadi saya itu 2015 dari sisi kajian terkait dengan pilkada atau terkait dengan sumber daya pemenangan, saya logistiknya yang tidak ada, Pak. Artinya hmm, tidak ada kesiapan logistik di awal yang kemudian pun didukung, tapi ini didukung oleh tokoh-tokoh, baik pengusaha juga mendukung, terus masyarakat juga banyak yang mendukung, tapi dari sisi kesiapan anggaran berapa, kemudian rencana anggarannya juga tidak ada. Jadi gerakan kita gerakan untuk terkait antara kegiatan dan anggaran itu sporadis, Pak. ya, Sporadis. ya, Jadi bukan seperti itu. ya, Bahkan sempat pada hal ini kelemahannya diantaranya untuk saksi, Pak. Jadi ya, kita mungkin ada temuan bahwa saksi-saksi kita itu disuruh pulang, dikasih duit itu, Pak, hmm, yang ya, berada ya, di ya, ya, wilayah-wilayah dekat di wilayah-wilayah pegunungan. Karena ya, waktu sebelum sebelum pemilihan kalau tidak salah Hamin 2, Hamin 2 atau Hamin 4 kita kumpul, saya bersama dengan para tokoh. Waktu itu ada Pak Kento, beliau Pak mantan Bupati Purbalingga, terus Pak Haji Munir, Pak tokoh Golkar, ya, Bupati ya, juga, terus Pak Imam Biakto tokoh Golkar juga, kemudian para pengusaha yang ada di Purbalingga itu. Kita rapat bersama bahwa membicarakan tentang kesiapan untuk pelaksanaan dari HIA terkait uang saksi. Dan waktu itu saya nggak ada dana, Pak. Nggak ada dana. hmm, Terus sama Pak Kento dibagi kepada para tokoh dan khususnya tokoh pengusaha yang berada di dapil masing-masing, Pak. Jadi akhirnya ya, diambil dapilnya 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, dapil ya, 5 itu. Saya ikut di dapil 5, Pak, tapi semuanya ya, berkontribusi. Itu yang luar ya, biasa sekali. Jadi ya, setelah saya merasa bahwa satu sisi saya merasa apa namanya bersyukur waktu itu, merasa bersyukur yang luar biasa karena kepedulian dari
dari para tokoh masyarakat yang relawan yang lebih. Tapi sisi lain saya prihatin karena saya sebagai calon itu tidak bisa berbuat maksimal, Pak. Terkait apa? Bagaimana gerakan saya itu pasti didukung oleh logistik gitu. Pasti, Pak. Jadi saya merasa bahwa waktu itu salah satu kelemahan kami, yang kelemahan pokok ada di logistik. Terus yang kedua, gerakan yang tidak tersistem dengan baik. Nah, itu Pak. Jadi sporadis itu. Dan itu menjadi evaluasi, Pak. Jadi evaluasi sekarang. Jadi itu sekilas yang 2015. Kata waktu itu, kata para tokoh itu, kenapa saya harus maju? Karena untuk membenahi Purbalingga. Bahasanya begitu. Dari sisi apa? Dari sisi pemerintahannya. Dari sisi apa? Dari sisi beberapa program-program tidak bisa dilaksanakan secara baik waktu itu. Sebenarnya kan waktu itu kan transisi dari setelah Pak Triyono 2 periode, kemudian Pak Heru jadi wakil gubernur. Saya kebetulan ketua tim hukumnya beliau, Pak. Saya 4 tahun ada di konsultan BUMD, jadi saya tahu persis waktu itu kasus BUMD Purbalingga sangat banyak, sehingga saya ditugasi beliau jadi konsultan hukum BUMD, Pak. 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun jadi konsultan hukum BUMD. Baik, Pak Sugeng. Sekarang kita pindah ke persiapan karena untuk mencalonkan sekarang kan jalur independen sudah tutup ya, tinggal jalur politik. Nah, sekarang apa yang sudah dilalui atau sudah dilakukan Pak Sugeng dalam proses dukungan partai politik ini? Ya, jadi untuk 2024 ini, Pak, ini berawal sebenarnya karena ada catatan kekurangan saya di 2015, yaitu tentang logistik dan gerakan yang kurang sistematis, Pak. Itu menjadi catatan kami, sehingga saya sampaikan kepada teman-teman sebelum saya kemudian daftar ke partai politik, Pak. Sebenarnya ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke saya. 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya baru saya sampaikan, Pak. Saya sampaikan. Beliau, para tokoh ini menyampaikan kondisi Purbalingga. Ini loh, Purbalingga seperti ini, jalan-jalan rusak di desa-desa, tapi dibiarkan. Kalau bukan pendukungnya tidak diperbaiki, kata ini, kalau nggak pendukungnya katanya nggak diperbaiki, Pak. Tapi kemarin betul, saya kemarin sempat ke desa, di desa hampir perbatasan Pemalang dan Purbalingga memang jalannya rusak, Pak. Saya ke sana, itu nggak diperbaiki. Bahkan ada yang jalan ditanami pisang itu oleh masyarakat di sini seperti itu menjadi permasalahan. Jadi dianggap bahwa pemerintah sekarang, bupati sekarang itu di dalam melaksanakan pemerintahan pembangunannya tidak adil kepada masyarakat, sehingga jalan-jalan banyak yang rusak tapi tidak segera diperbaiki karena di situ ternyata bukan pendukungnya bupati seperti itu. Kemudian karakter pemerintahan, Pak. Jadi mereka menyampaikan jadi situasi khususnya dalam penerimaan honorer. Kemudian ada penerimaan apalagi P3K, honorer saja itu, honorer daerah yang di sana itu mereka menyampaikan ini sampai dimintai sampai ada yang 30, ada yang 45, belum untuk menjadi pejabat. Pejabat juga ada yang keluh kesah katanya jadi ATM dan sebagainya. Itu menjadi satu masalah juga. Itu. Jadi hal-hal seperti itu belum CSR, Pak. Jadi masyarakat tahu kan, itu kan masyarakat UMKM tahu bahwa ada CSR dari perusahaan-perusahaan asing yang ada di Purbalingga, perusahaan rambut, Pak. Itu CSR-nya kan 2,5% dari sekian miliar. Itu pun sampai hari ini kata mereka sudah dibentuk perda tapi belum dibentuk lembaganya. Belum dibentuk lembaganya.
Terus dari sisi pendidikan, terus bercerita tentang guru-guru PAUD. Sampai kalau guru PAUD yang di masa kerjanya di bawah 10 tahun, gajinya masih di bawah 450, di atas baru 450. Itu pun 3 bulan sekali diberikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masalah-masalah itu tergerak mereka bahwa pokoknya Pak Sugeng harus maju karena situasi seperti ini untuk Purbalingga lebih baik, begitu Pak. Nah, saya sampaikan kepada mereka untuk maju menjadi bupati itu bukan masalah gampang ya. Pengalaman saya di 2015 itu kita sudah jalani dan alhamdulillah hampir katakanlah kalau hasil survei waktu itu kan menang. Terus kemudian perolehan KPU 45,49% waktu itu. Tapi saya tahu kelemahan saya dari mana. Di antaranya adalah yang salah satu unsur pokok adalah logistik, saya bilang. Dan gerakan yang kurang sistematis dan kurang terorganisir dengan baik. Saya sampaikan bahwa kepada waktu itu kepada tokoh masyarakat yang hadir, saya terima kasih karena ini para tokoh mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap Kabupaten Purbalingga, terhadap rakyat juga. Tolong saya beri waktu untuk berpikir. Singkat cerita 17 Ramadan, Pak. Seketika kali saya bilang, saya mau deklarasi, menyatakan. Tapi saya harus punya logistik yang kuat, bukan hanya cukup tapi kuat gitu loh. Mereka tanya ke saya, "Loh Pak Sugeng, potensi itu ada?" Kalau potensi insya Allah saya ada. Ya saya sebagai advokat ada memang untuk menjadi advokat penanganan perkara kadang harus mengeluarkan dana dulu, tapi ada beberapa perkara yang sekarang sudah masuk proses transaksi jual beli dan itu insya Allah sangat cukup untuk pembiayaan. Saya bilang gitu Pak. Terus mereka bilang, "Udah gini aja Pak, kami bentuk relawan apa gimana?" Kami bentuk relawan dulu bagaimana? Bapak jalan, kami jalan gitu Pak. Gini, kalau memang itu, tolong kami jangan dicegah Pak. Ya oke lah, kalau seperti itu keinginan masyarakat, silakan. Tapi pergerakan yang akan kita lakukan harus betul-betul jangan sampai pergerakan itu setengah-setengah. Artinya itu tersistem dengan baik, terorganisir dengan baik, ya. Nanti pun yang sudah saya sampaikan, saya pun harus punya logistik yang kuat nunggu itu seperti itu. Akhirnya mereka berjalan, Pak. Intinya mereka jalan membentuk namanya relawan Purbalingga Bangkit dan relawan Rumah Juang, Pak. Mereka berjalan membentuk dari masa kepengurusan tingkat kabupaten, ada yang katanya sudah sampai Kordes, mereka melakukan pergerakan juga ke bawah dengan sosialisasi face to face dan lain sebagainya dengan medsosnya mereka seperti itu mereka berjalan. Kemudian di sisi lain relawan-relawan saya di tahun 2020 di tahun 2015 menghubungi saya Pak yang waktu itu menjadi relawan di 2015 menghubungi saya bahwa mereka siap untuk bersama-sama kembali di 2024 kalau saya menjadi calon bupati. Jadi, tapi mereka memang belum saya gerakan, Pak. Belum saya gerakan, cuma mereka sudah menghubungi beberapa tokoh agama, menghubungi tokoh masyarakat menghubungi, tapi belum digerakkan, itu, Pak. Tapi yang bergerak ini justru relawan-relawan baru yang muncul di 2024 ini, Pak. Yang justru harus dilalui itu proses di partai politiknya Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah sampai mana? Untuk di partai politiknya, waktu itu saya sudah daftar pertama di PKB Partai Kebangkitan Bangsa karena apapun namanya saya dilahirkan oleh PKB. Kemudian saya sudah daftar juga ke Partai Nasdem, Pak. Ke Nasdem, kemudian ke Golkar dan ke Gerindra, Pak. Gerindra. Kemudian untuk PKB sudah pada tahapan waktu itu pembekalan dengan Ketua Umum di Semarang, Gus Muhaimin Iskandar. Ya, sekarang lagi katanya mau ada pendalaman, tapi ini belum ada panggilan untuk pendalaman, Pak. Kemudian Partai Gerindra sudah pendalaman, terus Partai Golkar kemarin juga sudah saya dipanggil oleh DPD 2, Partai Golkar. Hadir ketua, sekretaris, ketua Despilkada ada 5 orang Pak Golkar.
Jadi saat ini kita sudah berproses secara administrasi, yaitu mendaftar secara resmi melalui partai PKB, Golkar, Gerindra, dan Nasdem, Mbak. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Sugeng, selain Pak Sugeng dan petahana, apakah ada calon-calon lain yang cukup bersemangat untuk maju menjadi Bupati Purbalingga? Kalau saya lihat itu ada yang Pak Ruli. Kalau Pak Ruli itu semangat banget, loh. Maksudnya dia itu sering muncul dan sebagainya itu. Dia menunjuk waktu di Semarang juga ikut hadir, saya juga hadir, beliau juga ikut daftar PKB juga hadir. Cuman saya dengar dari masyarakat kurang bisa diterima itu saja. Ya, Kalau Pak ya, ya, Ruli itu. ya, Jadi kalau saya lihat kemungkinan bisa tiga poros itu, Pak. ya, Ada tiga ya. poros. Artinya 3 poros itu poros PDIP mengajukan Poros petahana. PDIP, petahana itu kan dengan P3 itu, Pak. Kemudian Ya, yang kedua, kemarin sempat saya dengar PKB itu mau merekom Gus Oji, ya, calon yang bupati yang kemarin tuh, Pak. Yang ya, sesudah saya kan 2020 kemarin Mas Oji. Terus saya ya, sempat dengar itu, tapi tadi malam terkonfirmasi katanya saya disuruh menemui Gus Yusuf itu loh. ya, Jadi ya, saya ya, pikir waktu kemarin saya dengarnya sudah direkom ya, itu loh, Pak. Sudah direkom. ya, Nah, kemudian kan saya komunikasi intens dengan Golkar, Pak. Dengan Golkar. ya, Bahkan sempat dengan fungsionaris Golkar sempat sempat ngobrol-ngobrol, ini bisa saja ada tiga koalisi, tiga poros, ya, yaitu porosnya PDIP, porosnya Golkar PKS, karena kan rencana Golkar koalisi PKS, Pak. Nasdem, ya, dan yang berikutnya porosnya Golkar, Gerindra, dan Demokrat itu, Pak. Kayak di pusat itu loh, Pak. ya, 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 Iya ya, di ya. pusat. Oke, Sempat kemarin ya, begitu kita, tapi tadi malam ya, saya ditelepon oleh teman PKB, ya, katanya menyampaikan ke saya supaya segera nemui Gus Yusuf. Ya, saya tanya loh, ya, kemarin dapat info katanya sudah rekom ke Gus Oji, belum ya, katanya, belum fix itu. Sehingga ya. saya Pak Sugeng itu masih punya potensi untuk dapat rekom seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang Pak Sugeng akan tawarkan kepada partai-partai itu supaya partai-partai tertarik untuk mengusung Pak Sugeng? Ya, kemarin waktu saya daftar, saya sudah melampirkan juga visi misi terkait program juga, Pak. Ya, Terkait program-program di samping hal-hal yang teknis atau non teknis, kita akan membawa beberapa ya, program yang memang menurut saya ini untuk Purbalingga saat ini sangat dibutuhkan, Pak. Sangat ya, dibutuhkan. Di samping memang ada, sebelum saya menyampaikan program ini, terkait tidak optimalnya fungsi tidak berfungsinya secara optimal itu Bandar Udara Jenderal Besar hmm, Sudirman. Jadi ya, saya lihat itu kan hari ini belum optimal, ya, bahkan belum bisa dikatakan belum lancar. Dan saya tertarik sebenarnya untuk optimalisasi itu karena ya, kan Purbalingga punya beberapa sektor wisata, Pak. Jadi ya, di antaranya untuk menggerakkan wisata kan harus promosinya gencar, termasuk untuk berfungsinya bandara secara baik dan sebagainya. Sehingga saya sering ngomong ke partai politik kemarin waktu saya daftar bahwa kita jangan hanya mengandalkan anggaran
dari pusat dan dari provinsi jangan hanya mengandalkan itu, tapi kita harus bisa berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Ya. Sampaikan. Karena saya yakin sekali kalau kita hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah atau APBD itu khususnya dari provinsi maupun APBN, ya, maka kita tidak bisa maksimal untuk mensejahterakan rakyat. Nah, saya bilang kepada partai termasuk waktu di Golkar, saya sampaikan ada beberapa program yang sebenarnya kita bisa untuk mengoptimalkan, menggali lagi sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk Purbalingga, Pak. Itu. Ya. Kalau saya buat sebenarnya ada 9 fokus program pemerintahan, ya, di dalam pemerintahan 2024-2029. Namun saya, ya, sampaikan terkait ini, saya garis bawahi terkait menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pak. Oke. Ya, baik. Dengan berfungsinya bandara secara baik, ya, Pak. Ya. Ini kita bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan cara bagaimana? Saya sampaikan bahwa investor akan tertarik kalau kita mampu menyampaikan potensi dari sumber, ya, daya yang ada di Purbalingga. Ya. Nah, investor untuk datang karena ada bandara akan lebih mudah. Tapi apa potensi yang menarik sehingga investor dari luar ini bisa masuk ke Purbalingga? Purbalingga punya beberapa potensi sumber daya yang ada, yang dulu pernah di Kali Kelawing itu ada namanya batu, waktu itu ada yang sering terkenal ada batu akik Nagasue sama, ya, satunya lagi apa? Artinya di situ ada, ya, batu mulia, Pak. Ya. Berdasarkan penelitian dari Unsur Ahli Geologi bahwa Kali Kelawing banyak mengandung batu-batu, ditemukan batu-batu mulia. Nah, maksud saya sampaikan bahwa kita harus menggali lebih jauh, melakukan riset terhadap Kali Kelawing itu. Apa sih sumber-sumber yang ada di dalamnya? Sumber daya alam apa yang ada di dalam Kali Kelawing itu? Nah, tentunya kalau kita sudah dari hasil riset sudah ada, potensinya harus bagaimana yang bisa untuk menambah perekonomian, termasuk pendapatan asli daerah. Nah, ini kita kerjasamakan dengan investor, Pak. Ya. Kalau bahasanya Pak Jokowi itu hilirisasi, jadi kita harus bisa membangun pabrik di Purbalingga dari investor yang bisa menyerap tenaga kerja dan juga bisa memberikan tambahan untuk meningkatkan pendapatan baik per kapita maupun pendapatan asli daerah. Belum lagi dari sektor di Rembang itu ada batu marmer, Pak. Di mana ada batu marmer. Itu juga belum dioptimalkan. Waktu itu sudah ada penelitian juga terkait batu marmer, Pak. Ini belum dioptimalkan. Dan ini kalau batu marmer kan sangat bagus. Kalau misalkan ada itu dikaji secara mendalam, diriset secara mendalam, kemudian ditemukan apa saja yang bisa potensi apa saja di situ, kemudian ada perusahaan juga buat di situ untuk menyerap tenaga kerja, dan disinilah bisa meningkatkan pendapatan per kapita maupun pendapatan asli daerah. Demikian juga, Pak. Ada satu lagi, kemarin saya ngobrol saya ketemu namanya Pak Ferry. Pak Ferry itu sahabatnya Pak Arifin Panigoro, Pak. Ya. Saya di Jakarta, saya rapat dengan beliau. Terus beliau sekarang dekat dengan Pak Ilham Panigoro, ya. Terus waktu tahun 2016, Pak, pernah ada sahabat saya ke Purwokerto, telepon saya ketemu di Hotel Wisata Niaga bahwa dia akan melakukan pembangunan PLTA di Sungai Plumbungan Bobotsari, Pak. Ya. Beliau itu sekretarisnya Pak Arifin Panigoro dari PT Medco. Tapi waktu itu disampaikan ke saya bahwa yang akan dibangun adalah PLTA, Pak. Saya sampaikan kepada beliau, masa Pak Arifin bangunnya PLTA? Bukannya Pak Arifin Panigoro adalah raja minyak, seperti itu. Terus dia bilang ke saya, lah Mas, jangan ngomong dulu lah kayak gitu. Ya memang ini minyak, gitu loh, Pak. Nah, singkat cerita,
singkat cerita, ini di awal sebelum saya mau menyatakan maju kembali, saya telepon teman saya yang di Pelumpungan, Pak. Saya tanya, dia dulu mantan anggota KPU. Saya tanya, saya dapat info di Pelumpungan katanya ada lahan yang dibebaskan. Oh betul itu, betul. Nah itu mau digunakan untuk pembangunan PLTA katanya. Tapi sampai hari ini tuh dibebaskan luas, Pak, luas banget. Sampai lapangannya jadi dibebaskan, Pak. Tapi sampai hari ini warga masyarakat termasuk saya tidak tahu siapa pembeli lahan ini. Nah, tapi kami curiga karena sungainya nggak deras, tapi mengandung minyak gitu loh, Pak. Mengandung minyak. Nah, saya bilang itu Pak Arifin Panigoro waktu itu PT Medco karena saya ketemu sekretarisnya dan tim yang datang ke sana. Oh gitu ya. Nah, singkat cerita kemarin saya bilang sama Pak Ferry, Pak Ferry yang mitranya Pak PT Medco. Pak Ferry, saya minta tolong kalau saya terpilih jadi bupati, Bapak mau enggak? Saya minta tolong mempertemukan saya dengan PT Medco. Ada itu terkait masuk yang saya ceritakan karena waktu itu ada pembebasan lahan yang sampai sekarang belum digarap, belum dilakukan eksplorasinya, pokoknya masih utuh itu dibebaskan itu Pak Arifin, minyak gitu lah, masih bisa. Nah, artinya beliau siap membantu saya mempertemukan, Pak, dipertemukan dengan pihak ini. Nah, itu potensial sekali, Pak. Menarik sekali saya kira apa yang disampaikan Pak Sugeng. Jadi terakhir pertanyaan saya, jadi intinya bahwa Pak Sugeng sekarang sudah siap lahir batin untuk mencalonkan Bupati Purbalingga dan sudah belajar dari pengalaman 2015 akan diperbaiki terutama dalam pergerakan yang sistematis dan kesiapan logistik. Betul Pak. Insya Allah Bismillah Pak. Mohon doanya Pak. Mohon doanya. Dengan itu Pak. Satu kata Pak. Jadi dalam visi saya kan kerja dan ibadahnya itu Pak. Jadi semangat kita adalah kerja dan ibadah itu untuk mewujudkan ya masyarakat yang sejahtera, maju, adil, makmur dan bermartabatnya itu Pak. Terima kasih. Jadi luar biasa. Terima kasih sekali. Bapak Haji Sugeng SH-MSI, advokat senior yang sudah menyatakan tekadnya untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati Purbalingga dengan mempelajari apa yang dianggap kekurangan atau kelemahan pada Pilkada 2015, yaitu adalah gerakan yang tersistem dan kesiapan logistik. Betul, Pak. Mudah-mudahan semua ini nanti berjalan lancar, sukses. Amin. Dan jika terpilih tadi benar-benar seperti yang digambarkan, akan bermanfaat sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Iya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sukses, Gi. Amin. Gimana turun, Pak.